Halo Sobat Super, apa kabar? Kali ini kembali bersama Mbak Ice, guys. Ini di samping saya Mbak Ice, guys. Halo semuanya. Psikolog cantik Indonesia. Cuma sekarang kalian belum bisa menikmati kecantikan beliau karena masih pakai masker. Nah, apa kabar, Bu? Kabar baik. Enaknya saya manggil Ibu apa, Mbak? Manggil nama aja, orang saya lebih muda dibanding Bapak. Oh iya dah, adik ya. Iya. Oke, Ice. Yap. Ini saya sangat puas dengan hasil podcast kita tempo hari sehingga saya undang kembali adik Ice untuk mengisi kembali gitu Mama loh. Jing kakak. Tapi sekarang topiknya lebih menggelitik lagi. Iya, apa tuh? Jadi saya ingin ini ditinjau dari sisi psikologis kenapa ini terjadi. Jadi saya jelaskan dulu ya, Dek. Ini kan Bang Ali Bata kan banyak yang bikin video reaksi. Iya. Ada yang reaksi dalam negeri, ada yang reaksi dari luar negeri, bule-bule. Nah, fenomena yang ada itu ternyata reaksi yang bule-bule itu lebih laris daripada reaksi yang dalam negeri. Pokoknya kelihatannya orang-orang kita itu, fans-fans Bang Alipers itu lebih suka ngelihat reaksi bule daripada reaksi anak bangsa. Anak bangsa. Kira-kira kenapa ya, Bu? Ya wajar aja sih. Wajar. Nah, Wajar banget. wajar banget. Wih, gila guys, ini wajar banget. Kenapa wajar itu? Ya kalau dari sisi psikologi ya, manusia atau kok manusia sih, warga Indonesia atau bangsa Indonesia itu dari hasil penelitian ini ya, dan Wih, juga gila. Ini ada penelitiannya guys. Salah satu pidato dari pengukuhan guru besar dosen saya dulu di psikologi UGM gitu, bahwasanya bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu punya inferiority complex atau kompleks atau perasaan merasa inferior begitu. Inferior itu apa, Mbak? Inferior itu merasa kurang, kurang mampu, kurang setara, kurang sepadan dengan orang bangsa barat gitu. Jadi wah, masa sih? Gitu ya? Kecenderungannya akhirnya perilaku-perilaku yang nampak, misalnya ya, jika di dalam suatu masyarakat datang bule, pasti pengennya foto bareng, ada bule, merasa nggak pede untuk menyapa dan lain sebagainya, merasa lebih apa ya, lebih tidak mampu dibandingkan bule tersebut meskipun belum kenal. Tapi kalau namanya udah ketemu bule gitu, jadi merasa kurang sepadan. Nah, begitu juga dengan Ntar dulu. Oke. Jadi inferiority complex ini kadang-kadang kita nggak sadar ya, Bu ya? Iya, karena itu sudah masuk dalam, kalau dari sisi psikologi namanya ketidaksadaran kolektif. Jadi ketidaksadaran kolektif. jadi Kolektif itu maksudnya bersama. Terus dalam masyarakat Indonesia gitu ya, kita balik lagi ke masa sejarah dulu ya, kita dijajah ratusan tahun oleh bangsa barat gitu ya, Belanda, Portugis sempat juga. Dengan kondisi lama terjajah, akhirnya perasaan tidak berdaya, tidak setara, tidak sepadan dengan bangsa barat itu masih terasa sampai sekarang begitu. Walaupun orang-orang yang dulu terjajah itu kan sudah pada almarhum ya, tapi kita sebagai keturunannya masih gitu. Nah, ini ada juga penelitian terkait dengan gen pembawanya atau dalam apa ya, memory trace atau jejak memori masa lalu itu masih tersimpan. Kan kita belajar sejarah, kita membaca buku-buku terkait dengan penjajahan, lalu juga mendengar cerita kakek nenek, lalu diceritakan kembali ke ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, sebentar, ini semua yang dikatakan Ade Ice ini ada datanya, ada sumbernya, ya, bahkan menjadi topik utama dari pengukuhan salah satu guru besar di Fakultas Psikologi di UGM. Gila. Ya, dari hasil penelitian sebelumnya yang beliau lakukan. Itu lo bener loh, saya nggak nyangka bahwa ternyata apa yang dialami oleh nenek moyang kita, orangnya sudah almarhum semua, udah meninggal semua, tapi itu masih tersisa di diri kita. Masih tersisa dari jejak memori, dari cerita yang kita simpan, cerita dari yang dongeng, turun-temurun itu ya. begitu. Nah, itulah yang membawa akhirnya
apa ya, perasaan kita atau pikiran kita merasa tidak setara dan sepadan sekali lagi dengan bangsa Barat. Nah, ini terjadi juga pada kasus reaksinya Alip Ba Ta gitu. Biasanya kayak saya kan saya suka juga dengan Alip Ba Ta ya. Begitu saya melihat ada bule ya, saya sendiri kalau ngeliat bule gitu ngerasa bangga loh. Ih, bangsa kita dilihat direaksi loh dengan bule, apalagi reaksinya reaksi yang positif gitu ya. Benar banget. Karena memang Alip Ba Ta kemampuannya oke gitu, pasti reaksinya positif. Nah, itu membuat orang merasa apa ya, merasa bangga, merasa patut untuk dilihat sampai habis gitu, dan merasa untuk dikomenin lagi terima kasih sudah mereaksi atau terima kasih sudah sadar bahwa ada sosok Alip Ba Ta dan lain sebagainya. Ini bahkan ini loh Bu, saking aneh, atau dulunya saya merasa aneh tapi sekarang sudah mendengar penjelasannya, oh pantes kan. Itu bahkan banyak yang nonton reaksi bule itu, dia tidak ngerti bulenya ngomong apa, dan bahkan dia ngomong di kolom komen itu saya baca, saya tidak ngerti Anda ngomong apa, tapi makasih sudah mereaksi. Kayak gitu loh. Karena merasa ada gitu. Merasa ada melalui Alip Ba Ta itu, bahwa bangsa saya ada dan diakui loh oleh bangsa Barat. Itu merupakan suatu prestasi yang secara tidak langsung tidak disadari begitu ya, bahwa prestasi itu ada, bahwa saya itu diperhatikan, dilihat bahwa orang dari luar, dari Barat ya, khususnya ras Barat ya gitu, yang bule lah, yang bule gitu ya, bule gitu, melihat dan menyadari bahwa keberadaan kami itu ada. Karena kan kalau udah fans itu rasa kepemilikan terhadap idolanya kan besar gitu. Betul. Jadi Alip Ba Ta itu udah merupakan salah satu representatif atau apa ya, atau muka atau wajah dari fansnya, kayak perwakilan gitu. Kita di kancah dunia, kayak gitu. Ini loh idola saya yang orang Indonesia ya, dalam tanda kutip sesama bangsa saya gitu, diakui loh oleh orang dan non jauh di sana yang bahkan bahasanya tidak saya pahami. Itu rasa bangga itu ya, itu muncul begitu. Nah, ini Bu yang saya ingin tanya, tadi kan Ibu bilang salah satu penyebabnya itu dari trace memori di masa lalu. Nah, kalau yang di kekinian atau yang masa kini, bisa nggak misalnya kalau saya ada kecurigaan itu juga dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari kita, karena kita lihat teknologi-teknologi yang bagus-bagus itu datangnya dari Barat. Kalau kita nonton film yang bagus-bagus itu kan film Barat yang standarnya kayak Hollywood, bule kayak gitu. Kira-kira ini ada sumbangsinya nggak ke inferiority complex tadi? Ya tentu saja ada, karena inferiority complex itu tidak semata-mata langsung muncul atau langsung ada, langsung eksis, tapi juga dari belajar dari pengalaman dari sehari-hari, lingkungan gitu, dari proses belajar, proses mengamati, proses hadir di dalam lingkungan seperti itu. Jadi ya tidak semata-mata karena saya dijajah, bukan hanya semata-mata seperti itu, tapi kan seperti yang tadi saya sampaikan, pengalaman-pengalaman sehari-hari, kisah-kisah orang tua atau kakek nenek kita dulu begitu, itu juga turut menyumbang munculnya inferiority complex ini. Makanya saya ingat sekali dengan profesor yang dulu menjadi supervisor saya, bilangnya, ayo tunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu sepadan dengan bangsa Barat gitu. Jadi ya tidak perlu tidak percaya diri atau nggak pede ketika mau ngomong sama orang bule gitu. Jadi betul banget. Berarti ya dalam tanda kutip ini kondisi dengan fans Alip Ba Ta ya wajar kok Alip Ba Ta di reaksi betul. Dengan orang bule, dengan orang Barat yang non jauh di sana. Karena memang Alip Ba Ta itu pantas untuk dipuji. Karena apa? Karena skillnya oke, karena kemampuannya oke gitu. Bukan hal yang luar biasa begitu. Bahkan di sisi lain pun di antara gitaris-gitaris lain tidak ada gitaris yang mengundang reaksi itu seheboh Alip Ba Ta. Bener loh. Kalau yang mungkin namanya lebih tenar seperti Petrucci, Stevie dan banyak lah. Tapi yang mengundang reaksi seheboh Alip Ba Ta itu nggak ada loh. Iya benar, karena memang sekali lagi harus ditanamkan dalam diri fans Alip Ba Ta, termasuk saya juga gitu ya, bahwa
Alibata tuh emang keren, memang oke, memang punya skill yang mumpuni, sehingga wajar orang-orang bule itu mereaksi Alibata gitu. Nah, karena fans-fansnya luar biasa gitu ya, ketika ada yang mereaksi langsung menyerbu dan betul banget Bu, komen dengan luar biasa, dengan bangganya, itu juga yang akhirnya mengundang YouTuber bule itu untuk membuat reaksi Alibata. Karena apa? Karena dapat keuntungan. Ya, gitu. jadi kayak chain reaction ya. Iya. Yang ini bikin ini, itu bikin ini. Iya, bener. Saling mempengaruhi. Iya, jadi Alibata tuh benar-benar membuka ladang amal di ladang amal ya, betul. gitu ya. Semua kecipratan lah istilahnya. Iya, luar biasa memang itu artis itu. Gila, itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, apa yang diomongkan DIC ini bukan asbun, bukan asal bacot, tapi semua itu ada penelitiannya, ada. Dan beliau ini juga memang seorang peneliti gitu loh, jadi nggak pernah ngomong sembarangan. Oke guys, itu dulu untuk podcast kali ini. Kalau kalian ada topik yang ingin kami kupas, silahkan di komen. Oke, ciao dulu deh, ciao. Ciao kakak. Ciao kakak.